Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winda Nurtiana, STP MSI, dosen Program Studi Teknologi Pangan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Kimia Pangan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib prodi yang terdiri dari 3 SKS dengan 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini bisa diambil oleh mahasiswa semester 3. Mata kuliah ini memberikan pengetahuan tentang komposisi kimia, struktur, reaksi, klasifikasi, fungsi, dan sifat kimiawi dari bahan pangan, yaitu air, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, pigmen, sistem dispersi, komponen toksik, senyawa flavor, dan bahan tambahan pangan, baik aplikasinya pada pengolahan pangan nabati maupun hewani. Capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami reaksi kimia, klasifikasi, fungsi, sifat fisikokimia, dan fungsional dari komponen bahan pangan, yaitu air, protein, lemak, karbohidrat, lalu kemudian vitamin, mineral, sistem dispersi pada pangan, lalu pigmen, komponen toksik, senyawa flavor, dan bahan tambahan pangan. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan dapat memahami teknik analisis mutu bahan pangan secara kualitatif dan memilihnya mana yang paling tepat. Di samping itu, capaian pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan untuk memahami proses kerusakan pangan akibat reaksi kimia dan bagaimana proses pengendaliannya. Untuk dapat memahami topik tersebut, mahasiswa akan diberikan 14 kali materi selama 1 semester, tidak termasuk UTS dan UAS, dengan metode pembelajaran luring. Berikut adalah materi yang akan saya sampaikan kepada mahasiswa. Konsep yang akan saya gunakan dalam proses pengajaran ini yaitu DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery adalah suatu konsep bagaimana saya menyampaikan dan menjelaskan materi kepada mahasiswa. Proses yang saya gunakan pada konsep ini adalah pemaparan slide dengan menggunakan slide bilingual yang terdiri dari bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Tujuan konsep penggunaan slide dengan bilingual ini agar mahasiswa terbiasa menggunakan bahasa Inggris di forum ilmiah. Kemudian, konsep-konsep tersebut saya ambil dari sumber rujukan utama yang tersedia dalam RPS. Saya juga akan memberikan case base dan project base kepada mahasiswa yang akan dikerjakan secara individu ataupun kelompok setiap minggunya. Konsep kedua adalah interaction, yaitu bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa, meliputi mahasiswa yang dapat bertanya kepada saya secara luring bagaimana atau hal apa yang tidak dimengerti, dan saya bisa memberikan review juga kepada mahasiswa mengenai materi yang telah disampaikan. Selain itu, saya juga membuka topik diskusi di LMS Untirta, yaitu SPADA, agar mahasiswa dan teman-teman yang lainnya bisa langsung berdiskusi. Yang terakhir adalah konsep assessment, yaitu setiap pertemuan pertama di mata kuliah yang saya ampu, saya selalu melakukan kontrak perkuliahan dengan mahasiswa. Pada kontrak tersebut dijelaskan bagaimana proses penilaian secara rinci, baik tugas yang meliputi studi kasus atau case base, project base atau proyek, UTS, UAS, maupun praktikum.
sehingga mahasiswa dapat melakukan strategi dari awal perkuliahan bagaimana agar mendapat nilai mata kuliah kimia pangan yang bagus di akhir semester. Berikut saya berikan penilaian mata kuliah kimia pangan yang diberikan kepada mahasiswa. Berikut cuplikan proses pengajaran kimia pangan yang saya lakukan. Oke, baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar? Baik. Oke, alhamdulillah ya. Kita akan membahas tentang karbohidrat. Hanya saja karbohidratnya yang kompleks ya, polisakarida, materi yang kemarin. Oke, saya mau bertanya dulu. Ada yang masih ingat apa itu monosakarida dan contohnya apa? Silahkan acungkan tangannya. Oke, silakan Sarifah. Ya, saya izin menjelaskan apa yang sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya terkait monosakarida. Yang saya pahami dan yang saya ketahui tentang monosakarida itu adalah monomer karbohidrat yang sudah tidak dapat dipecah lagi, dan dia ini terdiri dari satu sakarida saja. Dan untuk contohnya sendiri yang saya tahu itu glukosa dan juga fruktosa. Oke, betul ya teman-teman ya. Jadi monosakarida itu hanya terdiri dari satu sakarida saja. Ada yang bisa menjelaskan apa itu disakarida? Oke, Sania, silakan. Jadi untuk izin menjelaskan sedikit tentang apa yang saya ketahui tentang disakarida dari pertemuan yang kemarin. Kalau yang saya ketahui, disakarida itu terdiri dari dua monosakarida yang dihubungkan oleh ikatan glukosidik. Kemudian dia itu bisa dipecah menjadi monosakarida dengan hidrolisis. Nah, contohnya sendiri itu ada laktosa dan sukrosa. Jadi betul ya, disakarida itu adalah sudah terdiri dari dua sakarida yang disambungkan dengan ikatan glikosidik ya. Jadi bisa dipecah tuh. Jadi monomer yang lebih sederhana dengan proses hidrolisis. Oke, satu lagi. Nah, sekarang apa bedanya ikatan alfa atau beta pada karbohidrat? Coba ada yang ingin menjawab? Silakan, Farma. Ya, baik Ibu, izin menjawab untuk pertemuan di minggu kemarin. Kalau misalkan bedanya alfa dan beta, jadi ada di posisi OH-nya. Kalau misalkan pada aldosa itu ada di posisi C1. Kalau misalkan pada ketosa itu ada di C2. Kemudian untuk gugus dilihat dari gugus OH-nya itu kalau misalkan alfa itu ada di bagian luar atau bawah bagian sikliknya. Tapi kalau misalkan dia beta itu ada di dalam atau di atasnya. Terima kasih. Oke, bagus ya penjelasannya, betul ya. Jadi intinya harus dilihat dari atom cek viralnya. Oke ya, jadi saya menganggap bahwa kalian sudah paham berarti ya dengan yang pertemuan minggu kemarin. Lanjut mulai aja ya dengan overview dari apa yang akan kita pelajari hari ini tentang karbohidrat kompleks. Jadi yang pertama kita akan bahas tentang perbedaan antara amilosa dan amilopektin, lalu tentang gelatinisasi pati dan aplikasi pati di dalam pengolahan pangan. Mungkin kalau kalian bingung gelatinisasi pati itu apa, Bu? Jadi gelatinisasi pati itu bayangkannya nanti ya, misalnya beras berubah menjadi nasi. Itu proses itu gelatinisasi pati itu ya. Oke, baik. Nah, jadi kita tahu ya kalau misalnya polisakarida ini, pati ini masuk golongan polisakarida. Jadi sebenarnya selain pati, polisakarida yang ada di pangan juga ada serat. Hanya serat kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, pati ini sendiri terdiri dari dua macam, yaitu amilosa dan amilopektin. Seperti itu ya. Nah, perbedaan dari amilosa dan amilopektin itu dilihat dari contohnya, misal kenapa beras ada yang kerak, ada yang ketan ya. Itu dilihat dari
kadar amilosa dan amilopektinnya. Semua jenis pati itu ada di umbi-umbian, ada di serealia yang cadangan makanannya. Itu pasti terdiri dari amilosa dan amilopektin. Cuma kadarnya berbeda-beda, ya seperti itu. Nah, kalau dia misalnya berasnya perak, itu biasanya amilosanya yang lebih tinggi. Kalau beras itu ketan, itu biasanya amilopektinnya lebih tinggi, seperti itu. Nah, jadi amilosa itu adalah suatu struktur yang ada di pati yang dia itu strukturnya ciri khasnya lurus gitu ya. Ini lurus seperti ini, artinya lurus itu dia tidak ada cabangnya. Seperti itu ya, bisa kalian lihat di sini lurus tidak ada cabangnya. Kemudian monomernya sendiri adalah glukosa. Cuma banyaknya glukosa itu sampai ribuan, begitu ya. Nah, kemudian tadi hubungannya sama jawabannya Pratama, ini ada ikatan alfa 1,4. Nah, jadi kalau monomer monosakarida bersatu menjadi polisakarida dengan ikatan alfa 1,4 dan monomernya glukosa adalah amilosa. Gitu ya. Jadi intinya ikatannya lurus, tidak ada cabang dan ikatannya alfa 1,4. Amilopektin. Bisa dilihat ya di sini. Amilopektin ini ada ikatan 1,4-nya gitu ya. Tapi selain ikatan 1,4-nya ada juga ikatan 1,6-nya. Jadi ada cabang di sini. Nah, ini ikatan 1,6-nya dan ini ikatan 1,4-nya. Ikatan ini yang membedakan dengan amilosa, ya. Makanya dia bisa bercabang. Biasanya amilopektin berat molekulnya lebih besar daripada amilosa. Itu ya. Ada yang ingin ditanyakan dulu tentang amilosa dan amilopektin? Oke kan? Yasmin, silakan. Perkenalkan, saya Yasmin. Ibu izin bertanya. Tadi kan sudah dijelaskan tentang perbedaan amilosa dan amilopektin ya, Bu. Jadi yang saya ingin tanyakan itu bagaimana caranya supaya kita dapat mengidentifikasi suatu pati itu tinggi akan amilosa atau amilopektin. Terima kasih ya. Jadi sebetulnya perbedaan antara amilosa dan amilopektin itu sebenarnya gampang saja kalau mau diidentifikasi gitu ya di suatu pati itu. Kita uji saja kadarnya, uji kadar amilosa dan uji kadar amilopektin secara kuantitatif. Artinya kuantitatif itu ada kadarnya. Misalnya kadar amilosanya berapa persen, kadar amilopektinnya berapa persen gitu ya Yasmin. Kan ya nanti itu pertemuan yang di semester depan di analisis pangan secara kuantitatif. Tapi kalau secara kualitatif artinya ada apa tidak sih sebenarnya, banyak apa tidak amilosa dan amilopektin di suatu bahan pangan, itu kita reaksikan dengan yang namanya iodin. Jadi nanti hari Kamis ya kita akan praktikum tentang pati identifikasi. Nanti di lab saya akan menjelaskan bagaimana interaksi antara iodin dengan amilosa dan amilopektin. Kalau iodin bereaksi dengan amilosa, dia akan membentuk warna biru. Kalau iodin berinteraksi dengan amilopektin, dia akan berinteraksi membentuk warna coklat atau merah. Ya, seperti itu. Begitu ya Yasmin ya? Paham? Pati itu bulat, tapi ukurannya macam-macam. Antara satu sumber pati yang satu dengan yang lain beda granulanya. Contohnya gitu ya. Granula yang ada di ketan itu besar ukurannya. Sedangkan granula yang ada di beras kecil-kecil ukurannya. Nah, bisa dilihat ya bahwa granula ini ukurannya 3 sampai 100 mikron gitu ya. Jadi yang 100 mikron itu biasanya kentang yang besar gitu ya. Dan disimpannya di mana? Di endosperma gitu ya. Nah, karena bentuknya yang berbeda-beda antar pangan sumber pati, maka sebenarnya granula pati ini bisa menjadi identifikasi suatu pangan. Misalnya di lab nih, di preparat ya, terus kita lihat di mikroskop, ini nggak tahu, nggak ada namanya nih. Kok tiba-tiba ada granula, tapi granula apa? Kita lihat aja di mikroskop ukurannya seperti apa, terus kita tinggal bandingkan dengan referensi. Oh, ternyata bentuknya seperti ini granulanya tuh. Berarti ini adalah granula kentang. Kalau seperti ini yang lebih kecil-kecil itu tapioka atau apa? Tapioka itu aci atau apa? Singkong, ya. Lalu kalau granula beras ini sangat kecil
berdasarkan perbedaan tumbuhannya masing-masing. Nah, amilosa amilopektin itu adanya di sini. Oke? Ya. Nah, sekarang kita masuk ke gelatinisasi pati. Pertanyaannya, kenapa sih Bu kalau kita membuat cireng gitu ya? Kalau cireng tadi apa? Aci, tapioka ya? Jangan aci kalian ya, tapioka. Tapioka itu ketika dilarutkan ke dalam air dingin, larut apa tidak? Tidak kan? Tidak larut. Nah, ya sampai kapanpun kalau kalian mau bikin cireng tapi tapiokanya dimasukkan ke dalam air dingin ya nggak akan larut lah gitu ya. Karena apa? Karena pati ini atau granula pati ini strukturnya semi kristalin dan tidak larut dalam air dingin gitu ya. Nah, jadi harus pada air panas. Nah, granula pati ini akan mengembang ketika dilarutkan pada air panas. Hanya granula pati mengembang pada air panas itu suhunya macam-macam nih teman-teman gitu ya. Kalau kalian bisa melarutkan granula pati atau tapioka di suhu misalnya 80 derajat misalnya untuk aci, mungkin sudah larut. Tapi kalau melarutkannya di dalam mati kentang misalnya ya, kita larutkan di 80 belum tentu larut. Karena ada perbedaan yang namanya suhu gelatinisasi. Ya, nanti juga kita di praktikum akan menentukan macam-macam suhu gelatinisasi. Ya. Nah, jadi awalnya itu kalian bayangkannya ini, kalau bayangkan sedang menanam nasi. Ya. Jadi ketika menanam nasi, awalnya air dimasukkan kan ke dalam mangkok. Terus lama-lama air berkurang kan? Karena dan awalnya berasnya keras, lama-lama jadi lunak. Karena beras itu menyerap si airnya gitu ya, lama-lama terus mengembang sampai besar. Nah, terus tapi sebelum suhunya mencapai suhu gelatinisasinya itu sebenarnya bisa irreversible, jadi bisa balik lagi ke awal gitu ya. Tapi kalau terus-terusan dipanaskan, ketika sudah sampai puncak suhu gelatinisasi, itu granula pati akan pecah. Makanya bisa dilihat kok apa ya, hasil di dalam patinya itu air-air yang dibuat ngerebusnya itu kok putih-putih. Nah, itu karena amilosa dan amilopektinnya yang keluar dari granula pati akibat suhu gelatinisasinya sudah tercapai panas banget gitu ya. Nah, akhirnya menjadi irreversible, artinya tidak bisa balik lagi ke bentuk berasnya. Jadilah nasi yang empuk. Begitu ya. Nah, ketika suhu di mana pati itu sudah irreversible, itu dinamakan suhu gelatinisasi. Ya, seperti itu. Oke. Selanjutnya kita masuk ke mekanisme gelatinisasi pati, gitu ya. Nah, ini sebenarnya kalian wajib hafal nih, bagaimana mekanisme gelatinisasi pati ini, ya. Jadi kalian bayangkan, granula pati itu ukurannya awalnya kecil-kecil, terus isinya itu di dalamnya ada amilosa dan amilopektin, gitu ya. Nah, ketika amilosa dan amilopektinnya masih bagus, belum pecah, dia itu bentuknya kalau dilihat di mikroskop polarisasi bentuknya seperti ini. Jadi ada warna biru sama merah kuning gini. Ini namanya pati mempunyai sifat birefringence. Ya. Nah, jadi yang si amilosanya itu yang biru, amilopektinnya yang merah gitu ya. Nah, tapi ketika mulai proses gelatinisasi pati, air akan lama-lama diserap, lalu kemudian menjadi membesar si granula patinya. Nah, gitu ya. Ukuran granula patinya lama-lama akan naiknya itu lambat gitu. Nah, ini kenapa bisa seperti itu? Jadi karena akan terjadi pengikatan hidrogen antara amilosa dan amilopektin. Lama-kelamaan airnya makin panas, suhunya makin panas, akhirnya granula itu akan membengkak dengan sangat cepat. Nah,
membengkak dengan sangat cepat, akhirnya dia akan kehilangan struktur biopingesnya. Nih lihat, ini sangat membesar, makin membesar granula patinya. Ya, dan akhirnya makin membesar dan akhirnya pecah. Nah, ini sudah mulai pecah. Ya, seperti itu. Proses dari gelatinisasi. Oke, sebelum kita lanjutkan, ada yang ditanyakan dulu tentang gelatinisasi pati, silahkan. Oke, silakan Safira telepon. Iya, baik. Terima kasih. Ibu, perkenalkan, nama saya Syafira Faralihan. Saya izin bertanya, Bu. Jadi saya kan kalau misalnya di rumah itu suka bikin adonan pisang goreng sendiri. Nah, itu tuh saya tambahin gula. Tapi pas saya tambahin gula, adonannya tuh jadi susah mengental. Itu tuh ada hubungannya nggak sih, Bu, sama proses gelatinisasi ini? Oke, bagus pertanyaannya ya, langsung ke aplikasi. Nah, pakai gula. Gula itu kan kebanyakan ikatannya dia ada ikatan hidrogen ya. Kemarin di bab air kita sudah jelaskan. Ketika gula masuk ke dalam sesuatu yang adonan berair, gula itu bisa mengikat, kan gula itu 6 ya, C-nya 6. Dia bisa mengikat 6 OH. Jadi dia bisa mengikat banyak air. Nah, akhirnya gula yang tadinya air yang tadinya digunakan untuk proses gelatinisasi pati, kan gelatinisasi pati perlu air ya, Sabira ya. Itu malah dipakai sama gula, malah berikatan airnya dipakai sama gula. Makanya jadi tidak bisa untuk lambat proses gelatinisasi pati. Begitu ya. Jelas ya? Nah, jadi kalau kamu bikin pisang goreng lagi, kalau mau adonannya cepat kental, bisa tambahkan gulanya sedikit atau digoreng dulu aja, nanti di sprinkelnya di atas gulanya. Ya. Oke, ada lagi tentang gelatinisasi pati? Cukup ya? Oke. Nah, sekarang biasanya kalau pati yang akan digunakan sebagai gelling agent atau pembentuk gel atau edible film atau film gitu ya, patinya itu harus tinggi akan amilosa. Ya, seperti itu. Jadi kalau kalian nanti mau buat mie, bihun atau soun, itu kalau misalnya mau ganti terigu atau berasnya dengan yang lainnya gitu ya, intinya bisa. Tapi tepungnya itu harus tinggi amilosa karena itu akan berefek pada kekuatan gel dari mie sendiri, makanya mie-nya bisa putus. Nah, tapi beda halnya kalau mau membuat pengental, itu harus pakainya amilopektin yang patinya tinggi dengan amilopektin, gitu ya. Amilopektin itu karena akan membentuk pati yang kental dan tebal, gitu ya. Nah, jadi pada tahun 2019 saya dan Bu Vega itu melakukan penelitian tentang pati talas beneng. Akhirnya ditemukan bahwa ternyata amilosa yang ada di talas beneng itu sekitar 28,91%. Talas beneng tahu semuanya? Tahu ya. Ubi indigenous Banten ya. Nah, kadar amilosa pada talas beneng itu adalah 25 sampai 30%. Itu ya. Dan kadar amilopektinnya 53,41. Kalau dilihat berdasarkan kadar, ini pasti tingginya amilopektin. Tapi bukan seperti itu melihatnya. Jadi kalau kadarnya 25 sampai 30, itu kita anggap kadar aminosanya tinggi, ya. Kalau kadar amilopektinnya 50 itu kita anggap rendah karena amilopektin yang tinggi itu 70% ke atas, gitu ya. Jadi talas beneng itu tinggi dengan amilosa. Oleh karena itu cocoknya talas beneng diaplikasikan pada produk yang pembentukan gel, yaitu contohnya mie. Lalu beras analog, tahu ya? Bisa, itu juga terbentuk gel. Lalu kemudian soun, bihun, ya. Tapi tidak cocok kalau mau diaplikasikan ke seperti rengginang, nggak bisa karena dia perlu kerenyahan, gitu ya. Yang perlu kerenyahan itu yang amilopektinnya harus tinggi, ya. Seperti itu. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan, silakan. Oke, Alfi, silakan. Saya nggak pernah makan, saya izin bertanya. Jadi saya kan pernah memasak nasi ya, Bu. Terus karena nasinya sisa, jadi saya masukin freezer. Terus saat saya mau makan kembali, saya hangatkan kembali. Tapi kenapa teksturnya jadi tidak seempuk seperti sebelumnya gitu?
Terima kasih, Bu. Bagus pertanyaannya, Oki. Namanya fenomenanya dulu ya. Namanya adalah retrogradasi pati, gitu ya. Nah, jadi kan tadi saya jelaskan ya, ketika proses gelatinisasi itu ikatan hidrogennya putus ya, amilsamilopektinnya keluar, gitu kan. Nah, berarti itu kan kalau udah gelatinasi udah putus tuh. Nah, kita masukkan ke freezer. Ketika di freezer itu akan terbentuk kembali, penyusunan kembali amilopektin dengan ikatan hidrogen. Makanya membentuk kembali amilopektinnya nempel, akhirnya menjadi keras. Meskipun sudah dihangatkan, tapi tidak terjadi proses gelatinisasi karena tidak ada air yang masuk ke sana. Akhirnya ya tetap keras aja masihnya ya. Makanya ini disebut retrogradasi pati. Paham? Bisa dipahami. Baik. Ada lagi yang ingin ditanyakan, silakan. Oke, kalau pati, gitu ya. Nah, jadi kan tadi saya jelaskan ya, ketika proses gelatinisasi itu ikatan hidrogennya putus ya, amilsamilopektinnya keluar, gitu kan. Nah, berarti itu kan kalau udah jadi nasi udah putus tuh. Nah, kita masukkan ke freezer. Ketika di freezer itu akan terbentuk kembali, penyusunan kembali amilopektin dengan ikatan hidrogen. Makanya membentuk kembali amilopektinnya nempel, akhirnya menjadi keras. Meskipun sudah dihangatkan, tapi tidak terjadi proses gelatinisasi karena tidak ada air yang masuk ke sana. Akhirnya ya tetap keras aja patinya, masihnya ya. Makanya ini disebut retrogradasi pati. Paham? Bisa dipahami. Baik. Ada lagi yang ingin ditanyakan, silakan. Oke, kalau tidak ada, ini adalah. Nah, kalian bisa membaca lebih lanjut tentang materi ini di YouTube, gitu ya. Ada penjelasannya. Lalu sekarang ada yang tanyakan? Tidak ada. Paham? Oke, sekarang bisa masuk ke Kahoot. Tidak ada? Oke, jadi tugasnya sekarang ya masih ada waktu sekitar 15 menit lagi, gitu ya. Jadi silakan kalian buat 5 orang ya. Maaf, 5 grup maksud saya di kelas ini. Dibuat jadi 5. Ini ada 22, jadi ada yang 5 dan 4. Lalu nanti tiap grup tolong diskusikan fenomena gelatinisasi pati di dalam pengolahan pangan. Ya, ada yang grup 1 itu membahas bagaimana fenomena gelatinisasi pati dalam pembuatan cireng. Ya. Yang kedua, fenomena gelatinisasi pati dalam membuat roti. Yang ketiga, membuat mashed potato atau mashed potato ya. Oke. Yang keempat, fenomenanya di mana ketika berubah beras menjadi nasi seperti itu ya. Dan yang kelima adalah tadi sebenarnya sudah ditanyakan oleh Safira, cuma saya pengen tahu lebih lengkap lagi itu kenapa KPM kamu 6 bulan. Oke. Tugasnya tolong dikerjakan ya. Jurnalnya 2 minggu lagi, IGTV-nya minggu depan ya. Oke. Nah, ada yang ditanyakan lagi? Cukup ya. Oke, baik. Karena waktunya juga sudah habis, saya ucapkan terima kasih atas partisipasi kalian dan kelasnya cukup seru seperti itu ya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Lalu kemudian tolong dipelajari lagi ya. Materinya sudah diupload di Spada. Lalu kemudian silahkan kalau misalnya ingin ada yang ditanyakan, saya membuka forum di LMS Spada, di Spadanya di bagian diskusi, silahkan bertanya gitu ya, nanti kita diskusikan bersama. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, saya ucapkan terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahannya. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pengajaran mata kuliah kimia pangan yang saya lakukan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.